Di sebuah tempat di dalam gelap 1998. Aku tak tahu aku tak tahu bisa aku tidak bisa menggerakkan leherku. Penglihatanku gelap. Mulutku terasa asing. Mulutku terasa asing. Lo api pas ireng mau. Darah kering. Hanya beberapa detik aku baru menyadari apa yang terjadi. Kayak horor. Aku ingin membuka mataku, tapi sukar sekali. Bukan saja karena bengkak dan sakit, tapi perlahan-lahan aku teringat salah satu dari mereka yang menginjak kepalaku dengan sepatu bergerigi. Rasanya baru beberapa jam yang lalu, atau mungkin kemarin. Aku tak tahu. Tulang-tulangku terasa retak karena semalaman tubuhku digebuk, diinjak, dan ditonjok beberapa orang sekaligus. Di manakah aku? Begitu gelap. Ku coba menggerakkan kepalaku, masih juga sulit. Akhirnya aku menyerah dan membiasakan diriku telungkup beberapa lama sebelum bangsat-bangsat itu datang kembali menghantamku. Enggak. Yang aku ingat beberapa jam lalu atau mungkin kemarin ketika mereka mengeringkusku adalah tanggal 13 Maret 1998. Persis bertepatan dengan ulang tahun Asmara. Aku ingat betapa aku ingin sekali menelponnya untuk mengucapkan selamat ulang tahun dan menjanjikan buku apa saja yang disukanya. Tapi mustahil. Di masa bulan seperti ini, segala medium komunikasi dengan keluarga harus diminimalisir. Karena itu aku hanya mengucapkan selamat ulang tahun dalam hati belaka. Aku masih ingat rasanya sehabis maghrib aku tiba di rumah susun Klender, tempat Daniel, Alex, dan aku menetap selama beberapa bulan terakhir. Aku baru saja pulang dari kampus UI di Depok untuk rapat mahasiswa yang membuat hati pegal karena berkepanjangan. Daniel berjanji akan tiba 1 jam lagi membawakan makanan. Sementara Alex sudah memberi pesan akan tiba di tengah malam. Sejak kami buron 2 tahun lalu, Daniel menjadi lebih dewasa dan memperlakukan kami sebagaimana dia memperhatikan adik lelakinya, Hans. Dalam keadaan buron, Daniel pula yang selalu mengingatkan agar kami selalu mengkomunikasikan posisi kami sekerap mungkin. Apalagi sejak menghilangnya Sunu 2 pekan lalu. Malam itu terasa semakin malam. Tiba-tiba saja aku merasa seluruh isi Jakarta tak bergerak. Aku ingat betul. Begitu tiba di rumah susun, aku merasa agak gerah. Maka aku putuskan untuk langsung mandi. Begitu keluar dari kamar mandi, aku baru menyadari bahwa lampu padam. Ini memang bukan sesuatu yang ganjil di rumah susun yang sering mengalami pemadaman listrik. Sambil meraba-raba mencari senter, aku segera bisa melihat dari jendela bahwa bagian rumah susun ini terang benderang. Aku berganti kaos dan menjerang air untuk membuat kopi. Karena aku sudah mulai lapar dan tak sabar menunggu makanan yang akan dibawa Daniel, maka aku menggorek lemari dapur. Barangkali saja masih ada sisa mie instan. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari pintu. Suara ketukan yang terdengar keras dan tak sabar. Aku tak langsung membukanya. Jantungku mulai berdebar-debar. Perlahan aku melangkah ke dalam kamar dan melongok ke arah luar jendela karena kamar kami berada di lantai 2 rumah susun. Aku bisa mengintip ke bawah. Kulihat ada beberapa lelaki berbadan kekar mengenakan seibu, penutup wajah wol. Tiba-tiba aku sangat teringat Sunu. Mungkin orang-orang ini adalah kelompok yang sama yang telah menculik sahabatku itu. Gedoran pada pintu semakin keras dan terdengar berhasil menggebrak. Aku tak bisa lagi berlari atau melompat keluar jendela. 4 orang langsung masuk dan segera merengsek ke kamar dan mengepungku. Mau mencari siapa? Aku bertanya berlagak tenang. Seolah adalah hal yang biasa menghadapi 4 orang tak dikenal yang begitu saja masuk ke rumah dan mengelilingiku. Tak usah tanya-tanya, ikut saja, bentak salah seorang yang bertubuh besar dan tinggi seperti pohon beringin. Jika aku shock, rewel, pasti dia mudah sekali mencabut nyawaku. Jadi dengan 2 lelaki kekar yang langsung menggiringku, satu seperti pohon dan satunya seperti raksasa. Aku berusaha menggeliat memberontak. Tapi salah seorang dari mereka menodongku sebuah benda dingin ke punggungku. Seluruh tubuhku terasa kaku karena aku tahu itu adalah moncong pistol.
Salah satu dari mereka, katakanlah namanya pengacau, mengaduk-aduk ranselku yang tergeletak di atas kursi. Sial, mengapa aku lupa menyembunyikannya? Di situ ada foto Anjani. Semoga dia tak menemukannya. Si pengacau malah menemukan sebuah kartu. Astaga, kartu penduduk asliku dengan nama asli pula. Mengapa justru pada hari ini aku memutuskan menggunakan ransel yang berisi lengkap? Benar, dia biru laut, Sekjen Winatra. Salah seorang dari mereka lagi maju perlahan. Gaya melangkahnya seperti koboi yang merasa dia menaklukkan semua musuh hanya dengan satu tembakan. Dia sama sekali tak mengenakan seibu, tidak terlalu tinggi, bertubuh gempal hingga aku bisa melihat ototnya yang menyembul dari kemeja dan rambut cepak seperti tentara. Dia menatapku tajam dengan bola matanya yang besar dan agak merah. Nampasnya yang berbau rokok menghambur ke wajahku, sementara kedua lelaki kekar setinggi pohon tadi memegang ke kiri kananku. Seolah aku seorang atlet yang mampu melarikan diri secepat angin. Biru laut. Aku selalu bertanya-tanya, apakah ini nama samaran belaka seperti Amir Zain, Jayakusuma, Rizal Amuba? Ternyata biru laut memang nama yang diberikan orang tuamu. Dia tersenyum kecil. Hebat sekali si mata merah ini. Hanya dia yang tak menggunakan seibu, sehingga dia tahu resikonya bahwa suatu hari aku akan bisa mengingatnya. Dia tahu semua nama samaranku. Hampir semua. Dia pasti bukan pembaca koran, apalagi halaman sastra. Jadi dia tak tahu nama Mirah Mahardika. Dan si mata merah pastilah pemimpin ketiga lelaki bertubuh raksasa yang kelihatannya seperti robot yang siap sedia melaksanakan perintah tuannya. Si mata merah memberi kode kepada si manusia pohon dan si raksasa untuk membawaku. Si pengacau hanya membuntuti kami sambil bersiul-siul dengan nada yang tak jelas. Ketika kami tiba di luar pintu, agar angin malam berdesir. Tiba-tiba saja aku merasa gentar. Bukan karena aku tak siap digempur atau dihajar, tetapi karena aku tak tahu siapa yang tengah kuhadapi. Tiba di pekarangan rusun, aku berharap ada tetangga yang melihat kami dan barangkali saja sudi melaporkan pada keamanan kampung atau paling tidak berteriak minta tolong. Ternyata senja itu sungguh sepi. Mungkin para tetangga tengah sholat atau bercengkerama dengan keluarga. Barangkali sore itu tak menarik untuk duduk di teras memperhatikan langit senja. Siapa yang sudi berpretensi seromantis itu di rumah susun yang terasnya selalu penuh sesak dengan rentengan gantungan cucian yang malang melintang? Tidak. Aku sudah pasti sendirian tanpa bantuan siapapun. Aku hanya melihat dua buah kendaraan kijang berwarna gelap yang menanti kami dengan mesin mobil menyala. Si pengacau menendang punggungku hingga aku jatuh tersungkur di depan mobil. Ah, tai. Dalam keadaan berlutut si pengacau mendekatiku dan menutup mataku dengan kain hitam. Erat hitam. Setelah yakin aku hanya bisa melihat gelap, si pengacau mendorongku masuk ke dalam mobil. Dengan mata tertutup kain hitam, aku sama sekali tidak bisa menebak rute yang dipilih pengemudi. Tapi aku bisa menebak bahwa yang duduk di depan adalah si mata merah, karena aku bisa mencium aroma kretek. Yang pengemudi pasti si pengacau, sedangkan kedua manusia pohon yang pasti jarang mandi menjepit di kiri kananku. Di mobil mereka semua bungkam, kaca tertutup rapat. Salah seorang dari mereka memasang kaset musik house. Ah, aku tak tahan dengan musik yang repetitif seperti ini. Tapi apa yang bisa kuharap dari empat manusia berotot ini? Empat manusia berotot ini. Kami seperti diguncang oleh selera musik yang buruk. Mobil itu melesat kencang. Aku mencoba tidur, tetapi sial. Musik jelek itu mengganggu telingaku dan aku masih terlalu cemas menebak-nebak tujuan kami. Mungkin kira-kira sejam kemudian akhirnya mobil berhenti. Belum lagi aku menebak lokasi kami, tiba-tiba saja mendengar suara hondy-talkie mencerit dari arah kursi depan. Elang, elang, mungkin itu semacam kode mereka. Terdengar suara derit dan bunyi pintu pagar seret yang dibuka. Mobil meluncur hanya beberapa detik. Kemudian mobil berhenti dan kedua manusia pohon di kiri kananku langsung keluar. Aku ditarik keluar dari mobil. Dengan mata yang masih tertutup rapat, mereka menggiringku masuk ke sebuah ruangan. Udara dingin menghambur ke wajahku. Alat pendingin pasti dipasang hingga maksimal.
Terdengar suara orang-orang yang berseliweran, berbincang dan tertawa. Aku sungguh tak bisa menebak posisiku saat ini. Aku hanya merasa ruangan itu luas dan mungkin ada lebih dari 10 orang di sana. Salah seorang dari mereka memegang bahuku dan memaksaku duduk di kursi. Tiba-tiba saja perutku dihantam satu kepalan tinju yang luar biasa keras. Begitu kerasnya hingga kursi lipat itu terjatuh dan terdengar patah. Aku menggelundung, belum sempat aku bangun, tiba-tiba saja tubuhku diinjak dan ditendang. Mungkin oleh 2 atau 3 orang. Bertubi-tubi hingga telingaku berdenging, kepalaku terasa terbelah dan wajahku sembab penuh darah. Asin dan asin darah. Kain hitam penutup mataku sudah koyak dan aku tetap tak bisa melihat karena mataku sembab. Mereka meninggalkan aku dalam keadaan tengkurap hingga beberapa saat lalu. Meski aku sudah mulai ingat bahwa kini aku berada di sebuah ruangan yang sangat dingin, aku belum bisa bergerak. Leherku luar biasa sakit. Mereka menginjaknya berkali-kali. Mereka menginjaknya berkali-kali. Apakah aku akan mati? Pada saat itu, antara rasa asin darah dan mata yang bengkak dan sembab, bayang-bayang maut berkelebat di hadapanku. Dia tersenyum dan memberi pesan bahwa dia hanya sekadar numpang lewat dan belum bermaksud mencabut nyawaku. Bangun lu! Seember air es disiramkan ke sekujur tubuhku. Gila, aku terbangun begitu saja. Bukan karena merasa seluruh tulang sudah membaik atau tubuhku segar, tapi karena luka-luka di seluruh badan terkejut oleh air dingin dan pecahan es batu. Bangsat. Dengan segera sepasang tangan mengikat kain hitam penutup mataku dengan erat. Aku dipaksa berdiri, lantas sepasang tangan menggiringku ke sebuah tempat tidur atau velbel. Aku merasa tak jelas sampai akhirnya mereka memaksaku untuk berbaring. Tangan kiriku diborgol di sisi velbet, sedangkan kakiku diikat kabel. Tidak lama kemudian aku mendengar seorang menyeret kursi dan duduk di pinggir velbel yang agak rendah. Dari napas dan bunyi langkahnya, aku yakin si mata merah ada di sampingku. Benar saja, suaranya yang dalam dan menanyakan di manakah Gala Pranaya dan Kasih Kinanti. Siapa saja yang mendirikan Winatra dan Wirasena. Siapa yang membiayai kegiatan kami atau merekat bibirku. Aku merekat bibirku. Ada sedikit kelegaan bahwa kedua sahabatku masih belum tertangkap. Aku merapatkan bibir, pura-pura tuli. Kali ini lelaki lain, mungkin para manusia pohon, berteriak di telingaku. Mana Kasih Kinanti? Mana Gala Pranaya? Aku tetap diam dan bahkan mencoba tersenyum mengejek. Mungkin mereka jengkel, mungkin mereka marah dengan reaksiku. Terdengar kerasak-kerasak dengan tangan yang berbenah dan tiba-tiba saja sebuah tongkat yang mengeluarkan kerucut listrik menghajar kepalaku. Aku menjerit ke ujung langit. Seluruh tulangku terasa rontok. Aku berteriak-teriak menyebut nama Tuhan, tapi suaraku sulit keluar. Setrum listrik itu seperti menahan segalanya di tenggorokanku. Begitu aku mencoba membuka mulut lagi, sebuah sepatu bergerigi menginjak mulutku. Terdengar suara si mata merah menyuruh anak buahnya yang bangsat itu untuk menghentikan tingkahnya. Ada beberapa rapat dengan tokoh-tokoh ini. Suara mata merah menyebut nama-nama besar politikus yang kini dianggap sebagai musuh besar pemerintah. Putri proklamator yang posisinya sebagai ketua partai digusur oleh kongres tandingan. Beberapa nama tokoh yang selama ini kritis terhadap Presiden Soeharto. Jika saja aku tak kesakitan luar biasa setelah disetrum, aku ingin sekali tertawa terbahak-bahak. Kami menentang Orde Baru, itu jelas. Itu adalah rezim keji. Tapi sampai rapat dengan nama-nama besar itu, para lalat ini pasti pemalas hingga gemar sekali mengarang-arang cerita. Aku hanya mengenal nama-nama itu dari media. Bagaimana mungkin aku bertemu dengan mereka? Entah karena aku diam saja atau mungkin tak sengaja menyeringai, mereka membentak-bentak dengan suara nyaring. Aku mendengar suara meja mesin setrum yang diseret lebih dekat pada posisi kami. Kali ini, salah satu penyiksa itu menempelkan 2 buah logam pipih ke pahaku. Sakitnya menyerang hingga ke dada. Aku menggap-menggap mencari udara. Sesekali napasku terputus, tersenggal-senggal. Sekali lagi aku melihat maut berkelebat di hadapanku.
Aku tak paham bagaimana aku bisa melihat bayang-bayangan pencabut nyawa bolak-balik, padahal mataku tertutup dan hanya bisa melihat gelap. Mungkin Tuhan mengizinkan aku melihat utusannya, atau mungkin aku tengah berilusi. Sayup-sayup aku mendengar suara si mata merah yang dalam dan berat itu menegur hamba-hambanya agar jangan menyetrum wilayah dada. Aku tak tahu apa yang terjadi selanjutnya terjadi. Tiba-tiba saja segalanya gelap, aku tak sadarkan diri. Entah pukulan berapa, tiba-tiba saja aku disentakkan suara alarm yang nyaring. Aku sulit bergerak karena rasanya seluruh tulang yang menopang tubuhku tak berfungsi. Tiba-tiba saja aku mendengar suara yang sangat kukenal. Daniel, dia menjerit dan meraung-raung. Aku tak tahu apakah aku lega mendengar suara yang kukenal atau malah khawatir karena Daniel kurang tahan dengan ketidaknyamanan. Apalagi siksaan. Dengarlah dia berteriak begitu kencangnya memanggil ibunya, memanggil namaku, memanggil Yesus. Aku juga bisa mendengar suara setruman yang melentip. Pasti terkena syaraf hingga lolongan Daniel memenuhi ruangan. Tai mereka semua. Aku mencoba memberontak dari ikatan tangan dan kakiku. Meski aku tahu tak mungkin aku bisa terlepas begitu saja. Tiba-tiba sebuah tinju melayak menabok kepalaku. Aku berhenti memberontak. Suara Daniel makin meninggi dan tiba-tiba ku dengar suara Alex yang mengerang-erang. Terdengar suara gebukan dan tendangan. Para penyiksa terdengar seperti berpesta seraya menghajar Alex. Rupanya kedua sahabatku itu diambil tak lama setelah mereka menculikku. Kali ini di dalam gelap, aku tak hanya melihat maut berkelebat secepat cahaya, tapi juga bayang-bayang sang penyair, tersenyum dengan mata yang sedih.